Hai teman-teman, balik lagi ke YouTube channel aku, Irianti Anggraini Pusparahayu. Sebelum teman-teman nonton video ini, yuk sama-sama bantuin aku untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel YouTube ini menjadi channel YouTube yang bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang tiada batasnya. Baiklah, hari ini aku sesuai dengan janji aku kemarin, nggak kemarin sih ya, sekitar beberapa minggu yang lalu, aku buat di IG itu buat pertanyaan dan akan aku bahas di YouTube. Nah, jadi karena yang menjawab pertanyaan aku itu lumayan lah ya, nggak terlalu banyak tapi lumayan, ada sekitar, kalau nggak salah kemarin aku lupa, sekitar adalah separuh lah gitu ya, aku lupa berapanya. Dan karena nggak mungkin ya aku bahas satu-satu gitu kan, mungkin bisa berpart-part sampai part 10 atau part 11 mungkin ya. Jadi aku random dan aku pilihlah beberapa untuk aku jawab di YouTube. Oke, aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Sebelumnya mohon maaf nih, karena aku buat pertanyaan di IG itu beberapa minggu yang lalu, udah lumayan lama gitu ya. Dan aku baru balas sekarang karena aku tunggu mood aku bagus dulu gitu. Aku tunggu mood aku bagus untuk buat videonya. Aku jawab pertanyaan dulu dari Dinda Al-Hafidi. Ini teman aku, teman SMA. Kami berteman dari SMP. Kami satu sekolah dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Dan beliau adalah mahasiswi dari Telkom. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita tidak gampang cemas dalam hal apapun? Ditunggu Puspa. Oke, kalau aku pribadi, cara aku supaya tidak gampang cemas, aku berusaha untuk berpikir positif. Contohnya nih, kan itu kan apa ya? Contoh di diri aku sendiri. Kan kami nih mahasiswa Unilak baru selesai ujian. Nah, aku nih cemas nih, takut nilai aku rendah gitu. Aku berusaha untuk berpikir positif bahwa nilai aku tuh akan bagus gitu. Berusaha untuk berpositif dan mencoba untuk istighfar gitu. Karena pikiran cemas itu kadang-kadang itu berasal dari syaitan gitu, dari pikiran kita yang jahat, dari syaitan gitu kan. Syaitan itu kan dari dalam diri manusia ya gitu. Nah, itu yang menyebabkan kita cemas gitu. Nah, balik lagi di diri kita, bagaimana supaya kita itu bisa berpikir positif, supaya kecemasan kita itu bisa hilang. Kalau menurut aku, rasa cemas itu memang fitrah manusianya gitu ya. Karena kan kita bukan cuma satu yang kita pikirin, tapi banyak. Nah, kecemasan itu memang gimana ya, bawaan dari manusia, itu wajar gitu. Tapi bagaimana kita menyikapi rasa cemas itu dengan cara, kalau aku pribadi nih, kalau aku yang ditanya gitu kan, gimana cara kita sih menghindari cemas dan tidak gampang cemas ya. Aku berusaha untuk berpikir positif dan aku berusaha untuk tidak memikirkan apa yang seharusnya tidak kita pikirkan gitu. Contohnya nih, ada sesuatu yang nggak harus kita pikirkan tapi kita pikirkan. Nah, itulah yang membuat kita tuh
cemas terlalu berlebihan gitu. Kalau aku pribadi mencoba untuk berpikir positif, memperbanyak istighfar, zikir, dan berdoa. Itu. Oke, next dari Raihan Azizi. Oke, Raihan Azizi. Raihan Azizi ini adalah teman aku juga, teman aku SMA gitu kan. Teman aku SMA gitu. Dari kelas 2 kami bareng, deket lah pokoknya, sahabatan gitu. Ada berberapa ya? Bertujuh. Kalau nggak salah bertujuh. Rehan, Oji, Violin, Novi, Tio, Zuhri, dan masih banyak lagi. Oke, aku jawab pertanyaannya. Pertanyaannya, gimana cara mendapatkan kawan yang benar-benar kawan? Oh, ini curhat mungkin ya. Kayak yang biasa-biasanya yang sering curhat gitu. Gimana cara mendapatkan kawan yang benar-benar kawan? Cara mendapatkan, aku pernah ngebaca cara kita mendapatkan teman yang benar-benar teman kita gitu. Cara kita membedakan mana teman sejati atau mana teman yang hanya datang di saat kita senang gitu. Lihatlah ketika kita susah. Hitunglah teman sejati kita di saat kita susah. Jika ada yang bertahan di saat kita susah, itulah teman yang sejati gitu. Jangan dihitung teman itu ketika kita senang gitu. Itu bukan teman. Nah, aku punya cerita. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, berapa orang sahabat sejatimu? Beliau menjawab, aku tidak tahu. Dan beliau menjawab lagi, tunggulah nanti ketika aku sedang kesulitan. Lalu lihatlah berapa orang yang masih setia bersamaku. Itulah sahabat sejatiku. Ali bin Abi Thalib. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Hitunglah temanmu di saat engkau susah gitu. Dan disitulah sahabat sejatimu. Segitulah sahabat sejatimu. Jangan dihitung ketika kita senang gitu. Jangan, tapi hitunglah ketika kita susah. Dan kalau menurut aku itu nggak ada teman yang memanfaatkan kita. Karena ya beruntunglah kita dimanfaatin oleh teman kita. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Bukankah begitu? Bukankah sebaik-baiknya manusia itu kan yang bermanfaat bagi banyak orang gitu. Jadi kenapa kita harus memikirkan bahwa kita itu dimanfaatin? Gak ada manusia yang bermanfaatin. Biarlah Allah yang tahu niat buruk orang gitu kan. Biarlah Allah yang tahu niat buruk seseorang itu. Jadikan itu sedekah jariah kita gitu. Tapi jika ditanya bagaimana kita mencari teman yang benar-benar teman, ya cara carinya itu ketika kita susah gitu. Ketika kita susah, ada teman yang bisa menolong kita, yang mau mendengarkan cerita kita, yang mau membantu kita, atau yang mau berusaha untuk dengan kita terus gitu di saat kita susah. Itulah teman kita sejatinya. Oke. Dari Fatimah Az-Zahra, mirip Kak Wardah terima kasih. Doakan selalu semoga rezekinya seperti beliau, bisa bertemu beliau secara langsung, bisa collab YouTube dengan beliau. Doain selalu ya. Terima kasih. Dari Musfikoh, kakak cantik. Enggak, biasa aja. Cantik itu kan relatif. Cantik itu berasal dari dalam. Percuma kalau mukanya cantik kalau hatinya buruk kan. Next, dari Zuhri Febriza. Apakah kamu sayang aku? Apakah kamu mencintai aku? Ini kayak lirik lagu lah ya. Zuhri Febriza ini teman aku juga. Ini salah satu teman aku di SMA. Kami kenal dari kelas 2 SMA sampai sekarang kemana-mana barengan sama dia. Dan sekarang dia menjawab pertanyaan aku di IG. Zuhri ini cewek ya.
Apakah kamu sayang aku? Apakah kamu mencintai aku? Alright, tentu saja gitu. Karena dia ya tahu aku sering curhat sama dia. Pokoknya luar biasa lah, kemana-mana sama dia. Dan sekarang dia mahasiswi UNP, dari Pekanbaru merantau ke Padang. Luar biasa. Oke, jawabannya adalah yes, alright. Next, dari siapa ini? Oh iya, sebelumnya aku mohon maaf kalau ada pertanyaan teman-teman yang gak aku jawab atau terlewat atau namanya salah sebut, karena rata-rata ini nih ya, nih aku kita capture itu namanya susah-susah. Ada nih namanya RW2ZZZ. Kak, aku mau nanya, gimana sih proses kakak pertama kali pakai cadar? Apakah mudah? Apakah sulit? Apakah biasa aja? Dan bagaimana hati kakak rasanya setelah bercadar? Oke. Kalau dijawab proses aku bercadar itu ada di video sebelumnya ya. Video-video pertama kali, coba aja dilihat ke belakangnya, ada video aku proses aku bercadar sampai aku yang betul-betul bercadar ya. Itu udah dijawab semua ya. Dan kalau ditanya gimana sih rasanya hati aku setelah bercadar, ya senang gitu, karena aku nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Aku nggak akan tahu kedepannya seperti apa. Semoga Allah mengistiqomahkan gitu. Dan kalau ditanya soal hati, aku senang gitu, karena ya aku ngerasa aku terjaga gitu, ketika aku pakai cadar gitu. Dulu aku tuh bercadar itu, pertama kali bercadar itu awalnya dari pakai masker. Pokoknya apapun aku tutup pakai masker. Terus pakai masker, akhirnya pakai cadar gitu. Dan kalau ditanya proses itu panjang ya, tapi lihat aja di video sebelumnya. Boleh dilihat, silahkan dilihat. Pokoknya kalau ditanya soal hati, aku senang sekali gitu bisa menjalankan. Aku mengibaratkan sunnah ini nih penyempurna ibadah wajib aku. Aku nggak pernah tahu amalan wajib aku diterima atau tidak. Dan semoga saja amalan sunnah ini menjadi pelengkap amalan wajib aku gitu. Nah, jadi kayak masih ada sih ya rasa-rasa syaitan itu agak menggoda-goda gitu, ada gitu kan. Tapi ya wallahu alam, kita tidak bisa pula, jin itu kan tugasnya untuk menggoda. Nah, kita tidak bisa menghindari dari itu gitu. Gimana hati kita supaya kuat. Dan aku tidak tahu ke depannya aku seperti apa, tapi mohon doanya untuk teman-teman semua. Mohon doanya semoga aku selalu istiqomah. Terima kasih. Next, dari Nidia. Kak, kan kalau kakak mengikuti tuntutannya itu apa kak? Sunnah, wajib, atau apa? Kan ada tuh anak ustadz kak yang gak bercadar, gimana tuh kak? Oke, aku jawab ya. Aku mengikuti yang mengatakan sunnah yang dianjurkan. Kalau sunnah itu kan kalau kita kerjakan berpahala, kalau kita tinggalkan ya tidak apa-apa, tetapi kita rugi gitu kan. Bukankah seperti itu? Kita rugi kan kalau kita tidak mengikuti. Walaupun sunnah itu ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi kalau kita kerjakan ya berpahala, kalau kita tinggalkan tidak apa-apa, tetapi kita rugi gitu. Nah, memang ada anak ustadz yang nggak bercadar, ya itu urusan dia dong gitu. Urusan dia, yang penting dia berkerudung kan. Bukankah yang wajib itu berkerudung?
dan bercadar itu sunnah? Aku kurang paham sih ya dengan pertanyaannya. Tapi ya aku mengikuti yang sunnah. Aku mengikuti yang mengatakan sunnah gitu. Dan aku tidak mengikuti mengikuti yang mengatakan wajib, tapi aku mengikuti yang mengatakan sunnah. Seperti itu. Memang di dalam diri aku selalu aku kayak ngerenung gitu. Kayak ada bisikan-bisikan gitu kayak, ya Allah, dia anak ustadz kok gak bercadar, tapi aku kok bercadar, kok terlalu lebay sih aku gitu. Selalu ada kayak rasanya itu ada bukan omongan sih, bisikan-bisikan gitu kayak, ya Allah, aku bukan anak ustadz tapi kok aku bercadar ya, kok aku terlalu lebay gitu, sedangkan ini sunnah. Tapi anak ustadz yang yang orang tuanya ustadz mengenal agama, mereka tidak terlalu lebay kayak aku gitu, nggak pakai cadar. Atau aku lebay ya Allah, terlalu lebay ya Allah. Selalu aku kayak pikir-pikir kayak gitu, terlalu ada bisikan-bisikan. Tapi aku coba bawa istighfar, semoga itu cuman cuman setan yang membisikkan gitu, supaya aku itu lepas gitu. Nah, aku coba istighfar, selalu ada setiap hari itu kayak, bukan bisikan sih, kayak rasanya tuh kayak ada yang terngiang-ngiang gitu kan. Nah, selalu kayak gitu. Jadi kalau ditanya mengikuti sunnah atau mengikuti yang mana, aku mengikuti yang sunnah. Next. Wow, dari sekian banyak pertanyaan, rata-rata ini semua. Kapan nikah? Kalau nggak Jumat, Sabtu. Kalau nggak Sabtu, Ahad. Tapi belum tahu kapan. Doain saja. Mohon doanya ya. Oke, next. Kakak kok mirip dari Nita _Alwalia. Kakak kok mirip Kak Wardah? Ada hubungan saudara kah? Aku cuman hubungan saudara seiman. Kita semua kan saudara. Aku kayak gitu juga sama Kak Wardah. Saudara seiman gitu. Memang banyak yang ngomong aku mirip, tapi aku ngerasa biasa aja, lebih cantik kan Kak Wardah sih ya. Tapi mohon doanya aja supaya bisa ketemu dan rezekinya pun seperti Kak Wardah. Awal aku dibilang mirip Kak Wardah itu dari senior aku. Tiba-tiba beliau ngirim foto, mirip Wardah Maulina ya, kata kayak gitu. Sebenarnya aku sih biasa aja sih. Aku ngaca di diri aku biasa aja, lebih cantik Kak Wardah gitu. Dan aku buat YouTube, tiba-tiba banyak yang bilang mirip Kak Wardah. Ya kan, ya begitulah pokoknya. Semoga rezeki seperti Kak Wardah juga, dan bisa collab dan bisa bertemu Kak Wardah terus. Terima kasih. Nih dari Rashid Ridho. Kak, motivasi buat YouTube apa sih? Motivasi buat YouTube itu sih aku cuman sharing-sharing aja. Gak menuntut banyak hal sih ya. Cuman sharing-sharing aja. Subscriber baru dikit, followers pun baru dikit, ya gak apa-apa. Kita kan cuma sharing-sharing aja gitu. Jadikan media sosial itu sebagaimana media sosial yang bermanfaat gitu. Kita banjiri dengan yang bermanfaat dan hanguskan yang tidak bermanfaat itu gitu. Nah, apapun itu nanti, misalnya yang dibilang AdSense atau iklan, itu hanya bonus gitu. Kita ya coba sharing-sharing aja, menebar kebaikan. Itu yang menilai kan teman-teman semua, baik atau buruknya sebuah yang apa yang kita tonton itu. Seperti itu. Terima kasih. Kak, ini dari siapa nih? Dinda _123 Febri. Dinda _123 Febri. Oke. Tunggu, pertanyaan belum. Kakak ada dari anak
berapa dan berapa bersaudara? Aku anak kedua dari, nyebutnya gimana ya? Aku anak kedua nih dari 2 bersaudara. Jadi aku anak kedua dari 2 bersaudara. Di atas aku ada kakak, di bawah aku ada adik gitu. Di atas aku ada kakak aku perempuan, yang di bawahnya ada adik aku yang laki-laki. Jadi aku tuh anak kedua dari 2 bersaudara gitu. Kakak aku dan adik aku gitu. Dan kakak aku tuh udah nikah dan adik aku naik kelas 2 SMK. Sekarang SMK 2 Pekanbaru. Kakak aku itu namanya Nindya dan adik aku tuh namanya Dimas Ramadan. Mama aku namanya Dewi Rahayu dan papa aku namanya Iria Santoso. Jadi kalau ada apa-apa boleh di follow IG-nya. Nanti aku tuliskan ya, @Nindya Rahayu dan Dimas Asli. Makasih. Dari Rifki. Nama depannya aja aku sebut ya, soalnya aku nggak ngerti belakang-belakangnya tuh, takut salah ngomong. Dari Rifki. Hai, katanya kayak gitu. Sekolah, SMA atau kuliah? Mungkin ini pertanyaan terakhir yang aku jawab ya. Aku itu udah kuliah, mahasiswi Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara, dan aku tahun ini alhamdulillah masuk semester 5. Doain selalu. Terima kasih. Oke teman-teman, baiklah, udah cukup beberapa pertanyaan yang aku jawab tadi. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang pertanyaan belum aku jawab karena lumayan banyak dan aku nggak bisa jawab satu persatu, dan rata-rata itu pertanyaannya itu aja gitu. Pertanyaannya kapan nikah, mirip Kak Wardah, kapan nikah, mirip Kak Wardah, itu aja rata-rata. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi bisa mewakili pertanyaan teman-teman semua. Dan kemarin ada beberapa, kalau nggak salah 10 pertanyaan lagi. Itu kalau nggak salah udah kehapus gitu. Maksudnya tuh udah 24 jam kan otomatis hilang di story. Dan aku itu telat ngebaca gitu, telat ngebaca dan ngelihat gitu. Karena udah 24 jam dia hilang otomatis gitu. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya pertanyaannya belum aku baca, belum aku jawab, dan DM-nya belum aku jawab. Karena beberapa kalau nggak salah udah sekitar 10 orang yang udah aku jawab DM-nya. Dan untuk teman-teman yang lain yang belum aku jawab, mohon maaf sebesar-besarnya. Bukan sombong, tapi ya aku mohon maaf karena kan jari aku cuma 2 gitu. Dan aku pun sekarang jarang main IG gitu, ngelihat IG paling ngelihat ceramah atau gimana gitu. Oke, terima kasih teman. Syukran lil musyahadatikum wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel YouTube ini menjadi channel YouTube yang bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Jangan lupa di follow IG aku @iriantianggraini_pusparahaya. Yuk sama-sama follow IG dan sama-sama subscribe YouTube channel aku. Dan jangan lupa ya, sebelum ditonton di subscribe dulu. Terima kasih.